Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lidatihi syarranahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma hadarat ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin Syekh Qadir Al-Jilani syarahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi magharibiha dari khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdatina jaddatina masyayikhana wa nakhusul arwahi sasubakir perwali songo wa asina datul ulama bayi salama yukti bayi khol bayi manawir wa mustafa bayi wali majid hasan ali bayi idris bayi abdul kari bayi mahrus bayi Semakin positif Wasakan masaya wadriyah dari Pulau Syekh Abdul Harari Syekh Muhammad Habib Al-Maliki Abinaya Ma'ruhul Wajisam Bahkan Barak Dilihat Abdul Al-Mariyatul Fatah Nama Waziyatim Wadriyatim Wafadil Musalihim Wa'ala musalifi hadal kitab Syaimanahumul Fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal arba'atul lati yang bagilaka antaf'alaha. Adapun perkara 4 yang sebaiknya kita menjalankan. Awake dhewe hendaknya melaksanakan perkara 4 ini. Napa mawon? Fal awalu yang pertama, antaj'ala mu'amalataka ma'allahi ta'ala bikhaitu lau amala ma'aka biha abduka tardo biha minhu. Yaitu engkau menjadikan hubunganmu dengan Allah itu sekiranya bekerja kepadamu seorang hamba budak, maka kamu akan ridho. Jadi ini coro sampai duwe budak lah niki gak usum wis pembantu lah pembantumu kuwi sregep nglaksanakne perintahmu mesti awakmu ya seneng. Lah budakmu utawa pembantumu sing mbok cegah iku ditaati, aja ngluyur ae ya gak ngluyur. Aja dolan ae ya ora dolan. Aja brangkong to ya ora brangkong. Lah ngono kok dilaksanakan mesti awakmu senang. Lah begitu pula saiki awake dhewe maring Gusti Allah. Gusti Allah sing dadi tuane ganti awake dhewe dadi budake. Dan hakikatnya justru itu yang terjadi. Jadi Allah memerintahkan kita melaksanakan perintahnya kok awake dhewe manut. Ya Allah akan senang.
Kok Gusti Allah mencegah kita dari hal-hal yang dilarang? Kok awake dhewe manut? Gusti Allah ya seneng. Maka umpamakanlah ya, ampre kita iku bisa nyenengke Gusti Allah sehingga Allah ridho kepada kita, sebagaimana kita punya budak atau pembantu di mana situ kita itu berharap dia itu melakukan apa, itulah yang harus kita lakukan, gitu ya. Yang awake dhewe duwe budak kok pengen awake dhewe kuwi pengen perintah kita dilaksanakan, larangan kita dihindari, begitu pula sikap kita kepada Allah, berarti melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Wis saiki cara sampean duwe budak terus dolan ngluyur ya. Dikongkon malah bantah. Ya awake dhewe kacil ya. Dan begitu pula Gusti Allah terhadap kita jika kita bersikap seperti itu. Awake dhewe kon salat. Ndak kok malah bantah. Jere Pak Ijo kali Gusti Allah ora butuh apa-apa. Ora butuh salatku. Kepinteran lho jenenge. Ini contoh. Enggak enak orang-orang jenis ini ada. Orang yang jenis seperti ini ada. Jadi piye ya? Pinter tapi pinternya itu gandalan gitu loh. Ini cara diskusi, dijak diskusi awake dhewe ya ora tentu menang. Jadi kepinteran itu diikuti oleh hawa nafsu sehingga digunakan untuk debat hal-hal yang pokoknya dia debat menang. Nah, yang repot. Nah, padahal agama itu langsung malah menghindari debat, menghindari bantah-bantahan. Agama itu untuk dilaksanakan, tidak untuk diperda. Ada banyak di agama itu lah digawe debat malah mentah. Tentang takdir aja itu cara di debat wis rane entah itu. Mulai Kanjeng Rasul marah betul ketika ada sahabat yang debat masalah takdir. Sampai merah wajahnya. Apa untuk seperti ini aku diperintah? Begitulah pertanyaan ki ana sing notok dan ora usah dijawab. Ya, pertanyaan sing nyiptane menungso sapa? Allah. Terus saya pertanyaan, sing nyiptane Allah, lha ora usah dijawab umbar nae wis rasa di. Dan ada orang yang lah iso tekok dan tekok itu iso dadine bingung sing ditakoki, wis menang. Nah ini yang susah ini ya. Jadi kalau bisa membuat orang yang ditanya itu merasa susah dan sebagainya, itu dia merasa berhasil dan merasa pandai. Padahal itu sebaliknya, itu menunjukkan kebodohannya. Karena banyak di dalam agama ini nggak usah dijelaskan. Wah, dijelaskan malah madorot. Apalagi yang kaitannya dengan Allah. Engkau lah wis teko mangsane dhewe dia akan paham. Dan pemahamnya itu ya ora kena dijelasnya ngene wong liya sange. Ini saya pernah menjelaskan kepada seorang tentang takdir. Itu sekitar 4 tahun baru kemudian dia ngomong, "Oh, kita masih sama bisa jelas kayak aku baru paham." Jadi waktu sebelumnya perempuan itu tak jelasnya kaya apa dia enggak jelas-jelas. Tapi begitu sudah waktunya tiba dia bisa memahami ya, biasanya dari pengalaman hidupnya dia akan ngerti sendiri. Nah, sehingga mungkin di bagian di komponen ini apa sih yang dulu itu tentang pertanyaan orang yang impoten tanya tentang rasanya hubungan seks. Orang yang impoten tanya tentang rasanya hubungan seks.
itu dibuat perumpamaan tentang rasane makrifat kuwi piye, rasane mengenal Allah iku piye. Nah ngono kuwi ra kena dijel, harus merasakan sendiri. Harus merasakan diri, gak bisa dijelasnya yuk. Piye to rasane pacaran? Pokoknya kedul-kedul yo ora iso. Berbunga-bunga iki dijelas kok kaya kowe bagian Pak. Coba dia madui rasane piye to? Dijawab lagi. Tapi ya gak mau wong lagine beda karo lagi gula. Gula ya lagi, madu ya lagi, padahal rasanya beda. Kurma ya lagi, tapi beda. Jadi hal yang terkait karo perasaan, karo rasa itu harus mengalami sendiri, tidak bisa dijelaskan. Pencet piye kecut, keringat kecut, masa pencet foto karo keringat? Kan ya enggak. Jadi harus tahu sendiri piye rasanya pencet. Wala yadiku khotiruka alaihi wala taudok. Sikap kita kepada Allah ini piye to keingane Gusti Allah kuwi dipadane atau diumpamakan dengan kalau kita punya pembantu atau budak, ya, di mana hati kita ojo sampai khawatir atau sedih atau marah terhadap budak itu. Begitu pula sikap kita terhadap Allah, yo ojo dadekke Gusti Allah iki bendunya gone awake. Kalau kita punya budak dan sangat berharap awake dhewe tidak marah kepadanya, berarti dia tidak melaksanakan hal-hal yang membuat kita marah. Begitu pula Allah terhadap kita, itu juga jangan sampai Allah itu marah kepada kita. Dan terus piye caranya dengan manut tadi. Waladhi la tardo li nafsika min abdikal majazi fala tardo aidon lillahi ta'ala wa huwa sayyidukal hakiki. Apa-apa yang menjadikan tidak ridho kepada dirimu dari budakmu, apa-apa yang tidak menjadikan ridho bagi dirimu dari budakmu, itu adalah perkara majas, perumpamaan. Maka tidak pula, maka jangan pula ridho dirimu bagi Allah, ya, yang merupakan tuanmu yang hakiki. Jadi lah cara ini. Lae hamba kita, budak kita menyebabkan kita tidak senang, ya, maka jangan sampai hal yang tidak menyenangkan kita itu kita lakukan terhadap Allah. Wes ngono ae. Sing penak ya tadi, perintah dilanggar, larangannya dilakoni. Ini yang menyebabkan kita marah kepada budak. Nah itu jangan kita lakukan terhadap Allah. Paham ini ya? Yang kita dari budak tadi perumpamaan, majas. Sedangkan kita terhadap Allah itu yang sesungguhnya. Hebatnya Al-Ghazali ini. Banyak hal yang bisa paham dengan perumpamaan. Tapi lah dijelasno opo anake malah kadang-kadang
sulit untuk dipaham. Dan dibuat perumpamaan jadi paham. Guru sing apik sing iso gadekne gawe contoh-contoh mempermudah penjelasan. Jadi awalnya sulit menjadi mudah. Tapi kok suwalike perkara mudah lah kok malah jadi sulit. Itu bukan urusan rasa di guru aja ya. Jadi kalau ada perkara mudah kok malah menjadi sulit, ini profesi lain saja. Jangan jadi guru. Maksudnya bagi saya beberapa guru yang menurut saya membuat perumpamaan jadi mudah itu diantaranya ini. Perbuatan kita dan perbuatan Allah. Nah, kita itu 0% saja nih. Jadi nggak ada efek bias. 100% efeknya itu adalah Allah. Dan nggak efek bias guys. Perbuatan awake dhewe terhadap hasil. Gak ada apa-apa nih bias 0%. Sajane itu hakikatnya. Tetapi kok diganjar awake dhewe melaksanakan perintahnya dan disiksa kalau meninggalkannya. Padahal itu semua sudah digandaki oleh Allah. Ki piye dirasanya oleh bocah. Lah kok guru kuwi jelasnya ngene. Wingi lho Lek. Koyok seorang bapak memiliki anak 2 tahun. Kon ngewangi ngangkat meja. Sakjane sing ngangkat meja ki 100% pake. Lah sing cah 2 tahun iki kan mau alah demek tok malah ngrusuhi kadang-kadang ya. Tapi kalau pake dilem pinter le. Nah, itu jauh logis ya. Perumpamaan teori kasar. Penjelasan tentang hubungan perbuatan manusia dengan perbuatan Allah dalam teologi Asy'ariyah, Maturidiyah, teori kasab jenenge itu seperti itu. Jadi meski 0% prosentase efektivitasnya, tapi tetap diberi pahala. Ya kalau melakukan dosa ya disiksa. Nah, ya. Padahal semua itu saja nih perbuatannya Allah secara hakiki 100%. Ya, itu perumpamaannya gitu. Ini untuk menjelaskan mempermudah bagi otak kita untuk menerima penjelasan seputar teori kasar. Dari Pak Guru hebat ini. Bisa kayak contoh yang awetnya susah menjadi mudah. Soalnya guru kok awetnya perkara jadi gampang jadi rumit. Barang-barang penjelasan kok malah bingung, gak bakat jadi guru. Wes golek liya nyablon-nyablon ngono kok. Ya, nah permasalahannya adalah ada masa di mana guru itu tidak hanya bakat atau apa, tapi kaitannya dengan rezeki ya, dengan pengubah jiwa, sehingga walaupun mungkin jadi gak patek bakat atau gak patek seneng saja nekat ngapain bener-bener kelebuan ngono ya, seterusnya. Dan banyak seperti ini kan tidak mesti yang terjadi itu sesuai dengan keinginan kita, dan sebaliknya keinginan kita juga tidak mesti terjadi ya sing akeh kuwi. Jadi waladi latar doli nafsika min abdika, kalau engkau tidak rela dengan sikap atau perbuatan budak kita, maka juga kamu jangan ridho terhadap perbuatanmu yang kira-kira menjadikan Allah itu murka. Dan Allah itu tuan yang sesungguhnya, sayyid yang sesungguhnya, majikan yang sesungguhnya. Adapun kita tadi hanya majas. Watani yang kedua,
Kullama amilta binasi ij'alhu kama tardo linafsika. Kalau tadi hubungan kita dengan Allah, sekarang hubungan kita dengan manusia. Kullama amilta binasi ij'alhu kama tardo linafsika. Setiap yang kamu lakukan terhadap manusia, jadikanlah seperti kamu berbuat pada dirimu sendiri, menjadikan rela pada dirimu sendiri. Jadilah awakmu seneng dingenek nih, maka dengan orang lain juga ngenek. No, ngono ya. Jadi kalau kepada dirimu engkau menjadi senang, maka sikap itulah yang harus kamu tunjukkan kepada orang. Jadilah enek wong liya melakukan sesuatu kamu senang, ya, maka sikap itu pula hendaknya kamu lakukan kepada orang lain. Kalau kita senang lihat orang lain ramah kepada kita, maka kita harus ramah. Kalau kita senang dibantu wong, ya kudu senang bantu. Itu cara genahe ngono. Lah gak seneng dicelatu wong, jojo. Lah gak seneng dipercini wong, yojo mereci. Lah gak seneng dicetot wong, yojo. Terus pokoknya ngono, gambaran kita terhadap orang lain ya adalah gambaran orang lain terhadap kita. Lah orang lain senang sampai senang dilakukan A, maka kita juga harus melakukan A kepada orang lain. Sapangannya kan. Jadi apa yang menjadikan dirimu rela, ridho, senang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kamu, maka lakukanlah hal itu kepada orang lain. Kalau menjadikan dirimu mangkel yang dilakukan oleh orang lain kepada dirimu, maka ya nanti hal perkara yang dilakukan itu akan menjadikan mangkel kepada orang lain, maka hindari. Li'annahu layak mulu imanu abdin hatta yuhibba li sa'irin nasi ma yuhibbu li nafsi. Karena ada ungkapan, dan ini redaksi awalnya adalah hadis ya, tapi di sini ditulis agak berbeda atau berbeda riwayat, saya kurang tahu. Artinya kalau apalanku itu rotot geser saiki ya. Tidak sempurna iman seorang hamba sampai dia mencintai kepada manusia lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, di hadis yang saya hafal, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini tersaknya, tapi maknanya bodoh. Dan hadis itu boleh diriwayatkan secara makna. Ini maknanya pokoknya bodoh, gak harus persis. Itu boleh kalau hadis, tapi kalau Quran tidak boleh, harus lafaz dan maknanya persis seperti diturunkan. Alhamdulillah. Yang ketiga, bakal itu idza qara'tal ilma aw tolak tahu yang bagi ayyakuna ilmuka yuslihu qalbaka. Jika kamu membaca ilmu atau matla'ah suatu ilmu, sebaiknya ilmu kamu itu semakin membaguskan hatimu. Jadi lah sampean ngaji gampangannya kayak hari ini, atau ikut nyetel YouTube pengajiannya sopo, atau baca makalah atau buku, apakah tulisan-tulisan ringan ya,
kok ndadekne hatimu semakin bagus, tambah dekat ke Allah, merasa rendah, menjadikan senang ibadah, semakin bakti ke orang tua, maka hendaknya itu yang seperti itu. Tapi kok enek tanda aku mau buku kok malah ini ya Pak, ya hati malah bimbang. Aku dhisik sering duhaan kok malah ora. Aku dhisik sering sedekah kok saiki kok malah ngetok kok ya tapi tratok ini. Ya. Maka ya ilmu yang kamu baca tadi, buku yang kamu baca rasa diterus nih. Ditutup simpan. Nah perlu sebut tinggi buku yang lihat. Dan yang bisa mengukur diri kita sendiri, termasuk ikut kajian. Wah, saya mau kabel so ngaji ya gitu. Ya, kok detiknya beribet, gak benar ini. Kok semakin dekat ke Allah, ke agama, malaikat dekat ke akhirat, terlanjutkan. Bareng ngaji kok malah buangin omah tingkat, mobil, punya rapi nek, wes stop ae. Atau sakjane kajian agama, tapi duduk ahlu sunnah, jadi banyak yang seperti ini. Ngaji kok malah kok ini ya, wes. Walaupun yang ngaji itu jidatnya hitam, nggak jadi ukuran. Sama sama bandingkan ulama-ulama ahli sunnah dengan yang lain. Apa yang berkuati piye ya? Aku lah yang delok wajahe para yai-yai sing ahli sunnah kabar itu. Di atine adem. Tapi kok delok sing versi jenis lain ya. Iku delok wajahe piye nembane. Bener itu, kok ngene? Nah saya kira ya, ulama-ulama sunnah itu kan mencintai umat, senang, ya, pasrah, semua menyerah kepada Allah, sehingga rela nguwasi piye ae iki, ora kemudian marah. Lah wong sing jenis lain, kuwi ndelok sembarang salah kabeh, ya. Kayak bid'ah, kayak sirik, salah kabeh sing didelok. Ya akhirnya kan delok barang sing gak cocok karo ati. Akhirnya terbawa sampai ke bentuk wajah sampai ke iya, gitu loh. Coba sama lihat wajah Mbah Maimun, Mbah Maimun juga, Mbah Idris. Delok wajah tok iku lho wis seneng. Adem nyos, iso salim. Ya, nyes tenan. Bolak-balik. Setuju dari barang ulama sing versi lain itu ya kok ini ya makanya. Ya karena dia memandang setiap hal yang dia lihat itu salah kabeh. Lah wong delok perkara sing salah kan di hati gak nyaman sehingga terbawa sampai ke aura wajah. Namun di kiai-kiai kita ini kan ya wis tasawuf itu ya. Wis to delok wong sing nakal jenis piye to wis. Pancen ilmune sakmono. Dadi wis kandak Allah ngono piye sujune koyo itu aku ngono. Dia delok keadaan piye iki bisa memahami, bisa memaklumi. Atau nek tapi yo ora tentu sapa ngerti sesuk to seminggu kas dhek sadar insaf. Ya penangmu ya wis. Tidak gampang nyalahke wong liya ya karena ukuran dia
yang aneh-aneh tadi. Ini semua esjet, rambut disemir, giwangan. Kena di pipi ada tato nih, gambar warang. Udah itu cara ngomong saya cakap lagi bener langsung ulama tasawuf. Sopo ngerti atine dikir terus. Opo sopo ngerti ben sadar insaf dadi kiai gede pinter ngaji. Sudut pandangnya seperti itu. Wa yuzaki nafsaka, dan ilmu yang kamu baca tadi bisa membersihkan dirimu. Ya, ini jiwa, ora kok diri badan sabun ini. Ya ora ya, ilmu yang bisa mendirikan. Amite Iren delok koncone sukses sih mangkele jempit. Kalau lihat orang lain sukses susah. Kalau orang lihat lain susah dia senang. Terus repot lah duwe sifat itu. Lah wong seneng akeh, akhirnya delok kae seneng dia susah. Delok kae seneng dia susah terus lah akhirnya ya. Terus urung teko akhirat wis merasakan penderitaan yang teramat sangat ini. Kama lau alimta ana umroka ma yabqa waira usbu'in fabid darurati la tastahilu fiha bi ilmil fiqhi wal akhlaqi wal usuli wal kalami wa amthaliha. Seperti seandainya engkau tahu umurmu itu tinggal seminggu atau beberapa minggu, diponis dokter kanker ganas wis merambat teko gulu, divonis berapa lama lagi meninggal. Lah wis roh ngono kuwi, jangan menyibukkan diri dengan ilmu fikih. Ilmu fikih sing karo-karo tapi sing wis cukup awake dhewe sajane kurang butuh. Ya. Awake dhewe salat bener wae zakat terus rukun Islam wis iso kabeh. Engko sampean belajar sing ilmu fikih sing cabangan sing hukumnya khilaf. Bagaimana hukumnya ternak cacing? Ya misalnya ya. Misalnya ya. Piye hukumnya nyablon, tapi tulisannya sablon dari mangkel wong. Gurine geger ditulisi. Mau iso. Situ nggak usah baca-baca ini, bermusul. Wah, mau sing maca mangkel. Nah, hukumnya piye? Nah, misalnya itu. Atau dan sebagainya. Kan banyak ya. Oleh di gurine truk iki saya tulisannya aneh-aneh ini gurine truk itu. Utawa di sore dhuwur ban ya sing ana sikit tutup pati-pati itu yo. Gambare wong wedok sing aneh-aneh. Piye hukume wong bekerja gawe tulisan ngono kuwi ya yo. Sing ngono-ngono ki wis gak perlu, usuyane garek pirang dina ya. Wal akhlaki, belajar ilmu akhlak diwapane tamani jawali nikmati anil ghairi.
stop golongane ngapal nang wis ngono wis stop. Wal usuli, usul wal kalami ilmu kalam. Sifat wajib Allah dan seterusnya sak dalile hentikan. Waktu kita tinggal sedikit. Urung khatam awake dhewe ngaji kuwi awake dhewe wis khatam. Dan semacamnya tasrifan nahwu li'annaka ta'lamu anna hadir uluma la tuhnika, karena kamu tahu ilmu semacam ini itu tidak akan nyukupi bagimu. Wis gampangane gak patek penting lah. Sing penting golek sangu sakake-ake digawe perjalanan panjang itu. Tapi udah sampai jadi bagaimana mati fikih gak oleh, akhirat gak oleh, kalam gak oleh, tasrif. Terus rasa ngaji bisa nih? Ya bukan gitu. Bal tastahilu bimuraqabatil qalbi wa ma'rifati sifatin nafsi. Bahkan yang baik hendaknya kamu disibukkan dengan ilmu muraqabatil qalbi. Wis yang paling pantas, paling tepat ngaji toreko. Jadi usia kita mendekati tahu kok wis rambutku kok sing putih wis 2/3. Brengosku berenok putih wis. Ya wis. Cari ilmu yang kira-kira paling bermanfaat untuk perjalanan akhirat kita. Ya tadi toreko itu. Walaupun nanti banyak pihak mencaci maki toreko, tapi bagi kita jelas syaratnya jelas, mutabaruh, gurune tepat ya wis. Toreko ya hati-hati ya, golek toreko sing mutabaruh wis. Engko nek toreko sing mutabaruh ganti mursite ya kudu sing betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Wa ma'rifati sifatin nafsi, mengetahui sifat diri. Masaku petuk wong kudu ngletak itu mana ya. Ya golek ilmu ini sing bisa mencegah itu kayak apa. Di hati kok masih banyak ambisi-ambisi. Nah ya usiaku 70. Kok jek pengen nyalok kan. Ya wis digolekne sing kira-kira iso ngerem kuwi ilmu apa. Bodohku ya wis akeh. Hitung turunan ganteng misalnya. Tapi dia pengen menguasai daane liya, pengen ekspansi bisnis. Ya golek ilmune sing iso ngerem kuwi apa. Awakmu yo rasa mikir. Lah yo mbahku iki jere bondone ganteng hitung turunan. Lah aku kok miskin, berarti aku keturunan ke-8 ya. Wal i'radi an ala ikid dunya, berpaling dari hubungan dunia. Apa tentunya yus kekayaan, jabatan, 3 tayu, harta, tahta, wanita. Harta, tahta, wanita.
Nah, ada usia-usia itu. Cik bocah nom rong nikah lak karo cah wedok tertarik sahabat. Ya sing normal ya wis ngono kuwi kudu disyukuri. Pokoknya nanti mekanismenya bener ya rabi kuwi. Ya kalau nggak gitu malah nggak normal. Gitu loh. Saado sing gune kaya Deda saiki sapa iki? Roni. Roh cewek ayu kok malah gak tertarik. Ya perlu dipertanyakan. Nah tapi lah bisa odo aku odo sepuh-sepuh sekitar Swida roh wong ayu cek panggah kudu nubruk. Ya dipertanyakan juga itu. Jadi usia kan yo anak masane dewi-dewi. Ya, anak wong iku masane pengen rabi. Angger lawes duwe bojo ya, mangsane pengen gawe omah. Roh lewat roh dene omah lewat cara aku duwe. Cara aku duwe pengen gawe omah sing koyo kae. Ngono. Nah, di omah pengene wis ijo meneh, wis siji meneh. Usaha ekspansi. Ada usaha sing tetep ora usah keluyuran. Lah perlu rezeki moro dhewe. Bisnis apa ya sing iso ndadekne. Ya tukang cukur. Moro ya. Ai. Aku gak bakat itu tukang cukur ya. Modelin iso tok gundul tok iya ya. Jadi ada masanya. Dan yang unik ini saya pernah batin. Wong wis saiki lah sing nyalonke presiden iki misalnya ya. Iku cara keinginannya apa ya? Karena bagi saya juga gak logis. Duit ya wis terpenuhi. Ya. Cara tenar ya wis. Terus apa ya? Ini kadang-kadang gak teko aku mikir. Baru kemudian mengerti terhadap apa namanya kebutuhan itu tidak hanya primer, sekunder, tersier, tapi juga ada apa jenis ekspresi diri, ya, mengekspresikan diri, pengen menunjukkan kemampuannya dan seterusnya. Saya logis bisa menerima itu. Terus, lah yo, apa meneh ya, so ngantek apa jenenge ngetokne biaya koyo ngono kae dan lah dipikir cara gajine dadi karo biaya yang dikeluarkan gak imbang. Terus piye ya? Saya menemukan ternyata gini. Syahwat kepada jabatan itu sering mengalahkan syahwat kepada harta dan wanita. Jadi keinginan jadi pejabat, dorongan menjadi pejabat, nafsu ini itu mengalahkan nafsu kepada harta dan wanita. Oh, itu berarti jawabannya. Jadi kalau ada orang yang sangat pengen menjadi begini, menjadi begitu, ya, itu ya wajar. Maaf, saya dulu pernah ada ngaji di setan, pernah pakai ada orang di luar dari setan yang ya sosok main ke setan. Iku wis amit ya, cara cukur wis koyo model tentara wis ndek. Terus sikape jar wis koyo tentara. Lah berat tekote dulu dadi apa JRP daftar lho. Jadi JRP daftar itu sudah seperti itu.
Masya Allah sampai segitu saking pinginnya menjadi seperti apa, menjadi tentara. Durung daftar, dan cara daftar durung tentu klebu. Iku wis gayane, iku wis gaya. Itu pernah dulu ada anak yang sobo sedan sikapnya seperti itu. Punya agak jauh ya, jauh. Ya. Oh, saking pengennya ya. Di bocah ketika itu masih belum ya, masih ya, sekitar tamat bukan ya gak jelas sih saya ya, gak jelas ya, gak jelas ya. Mau yo background piye kayak tapi bunyi caranya ini kapan ini kok barat aku kok ternyata juga ya. Waktu zaki nafsaka ambil akhlaki damimah dan membersihkan dirimu dari akhlak yang tercela. Nah, ini iso berlangsung baik ketika ada guru mursyid yang mendampingi kita. Ojo gampang moco dhewe terus dilaksanakan. Apalagi kaitannya dengan ini. Itu fungsinya seperti petani yang menanam padi. Kalau ada gulma, petani itu cabut. Ada penyakit nyemprot. Ya, jadi sama dengan itu. Ya, mursyid atau guru itu kayak gitu. Kalau ada yang kurang bagus dari kita, beliau yang dan yang mursyid, yang betul-betul mursyid ngerti banget gitu. Ya, apa yang dilakoni apa wis ketok. Kadang-kadang disampaikan secara sindiran. Dia berangkat, misalnya mursyid kita di Surabaya, ya, kemudian kita naik bis, jejer cewek, awal lirik, kan? Di sana beliau sudah lagi ini disindir piye, piye. Dulu Mbah Karim apa pernah cerita tentang seseorang, dua orang ya, yang salah satu wis akrab karo Tegalarung yang moro nyanggone Mbah, kemudian Mbah sampai nanti kok Tegalarung iki haram kanggo wong sing tahu zina, sampai seperti itu. Mau sama praktis dan bakari boga, itu tidak ngerti ya, sing torek koyo tingkat tinggi. Mursyid itu kita melakukan apa beliau paham. Juga nyindir-nyindir apa gitu. Itulah mengapa pernah terjadi yaitu ngejar enak Tegalarung. Tapi saya menghindar terus, tak boleh alasan, sibuk di kerupuk-kerupuk di sini ya, berkali-kali. Karena saya merasa kalau aku sampai rono, ya, bah ngerti apa yang terjadi pada diri saya. Dan yang terjadi pada diri saya itu intinya saya tuh dikai amanah kon dikir kon apa ini aktif torekwa, tapi saya tidak bisa melaksanakan gitu loh ya. Kayak saya istiqomah. Ya. Saya belum bisa istiqomah sehingga istri ngajak ke sana saya menghindar terus. Lah kok malah Mbah moronyang sedang ngendikan nganggon aku nuturi aku opo sing tak khawatir tadi ya. Jadi aku morono malah beliaunya ke sini dan ya nuturin menasihati hal-hal yang tak hindari tadi. Ya, emositif betul seperti itu. Yang agak repot adalah di Toreko itu karena santri sudah
dewasa semua, rata-rata sudah berekonomi ya. Kadang-kadang toreko dijadikan sarana untuk pengumpulan dana. Nah itu yang kemudian menjadi bermasalah. Ini kesempatan golek dana. Yang gampangannya apa ya? Dunia malah akhirnya. Ya walaupun ada juga yang memang salah satu buktinya murid ke guru diantaranya dengan itu oke. Tapi kemudian pemanfaatannya oleh mursyid itu ya biasanya untuk beliau mau dilewati ngurut tok diganti bangun apa keperluan pondok. Nah ini kan disalahkan di pribadi lah itu yang kemudian menjadi bermasalah. Watas tagilu bimahabbatillahi ta'ala wa ibadati. Dan engkau disibukkan dengan mahabbah kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Atiku bronto pengen ibadah, itu juga masa-masaan. Jadi nah, usia 50 munggah atau 40 kan sudah mulai itu. Cara nikmatin dunia wong wedok. Ya misalnya lah ya, wis kelar legrek wis gampangane ya, tenagane wis kurang sahwate wis kurang arep piye meneh. Masuk tua-tua arep petakilannya. Ya. Nanti bisa mulai contoh tuh. Kelingan mati ya, kelingan akhirat. Itu usia juga yang normal loh ya. Enak soalnya gaplek peringkilan juga enak tenang ya. Tua-tua petakilan juga enak tenang. Jadi hendaknya engkau ketungkul disibukkan dengan mahabbah kepada Allah dan ibadah kepadanya. Wal ittisofi bil ausofil hasanati, dan bersifat dengan sifat yang baik. Wala yamuru ala abdin yaumun wailatun illa wa yuqimu ayyakuna mautuhu fi. Karena setiap hari lewat, waktu lewat kita, waktu melewati kita, hari melewati kita, malam melewati kita. Setiap melewat kita itu pantas untuk kita mati pas itu. Paham aja ya? Jadi waktu yang berjalan ini sajane patut bagi kita untuk mati. Sesuk ya mungkin, sok emben ya mungkin, seminggu lagi ya mungkin, sebulan lagi ya mungkin, setahun lagi ya mungkin, 10 tahun lagi ya. Semua waktu mungkin untuk kita mati di dalamnya. Semoga-moga husnul khotimah. Awake iki gak iso mlungsungi. Makanya kita harus siap terus. Makanya muluk-muluk jek nom, jek suwe dan sebagainya, kecelakaan. HP-an numpak sepeda motor truk ngarepe mandek iku truk e. Jadi setiap hari, setiap malam, setiap waktu patut kita untuk diambil Allah diwafatkan, itu mungkin saja. Di 4 hal tadi, yang pertama hubungan kita kepada Allah hendaknya diumpamakan hubungan kita dengan seorang hamba, kemudian hubungan kita dengan sesama manusia. Ya kalau kita senang kita dibegitukan oleh orang lain, maka ya kita begitu ke orang lain dan sebaliknya. Kemudian ketika kalau kita membaca ilmu, ya hendaknya ilmu itu bisa membersihkan hati kita, mensucikan kita. Orang kok malah belajar ilmu malah sombong. Ya, ada yang ilmu yang menjadikan kita sombong.
Melihat orang lain itu menjadi rendah, melihat diri sendiri menjadi tinggi. Bisa kampung buat dikabeh karo aku. Lah wong diwedeni wong kok seneng ya. Ini repot. Kemudian yang keempat, nanti yang keempat ya. Gabung ya? Belum mungkin yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bijing ten nggih kula badhe maghrib nggih daya tayan dan juga yang lainnya. Ya. Tahlilan kampung ya. Siangnya guru-guru. Ini kalau yang malam aja yang badhe maghrib. Yang lain nanti caci dari Supaten mahal tiap digowo ya. Jadi untuk deten maiso sing aman ya malah ya. Kalau sapa sing kira-kira longgar nanti ada yang agak jauh di antara aja nggak usah. Buat mau kata lawan, demo gue memang tuh ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yassir lana umur dunya wa dunya wal akhirah wa hasan wa qasidana wa qasidid dunya wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Li khamsatun qutfi biha kharul waba ila khatimah al-mustafa wal murtada wa nahma wal fatimah. Allahumma ya Allah yang qalibal qulub sabit qulubana ala dinik ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka an asyhadu bi annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al-ahadu al-fardu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makatan kirana mewajibkan al-mu'abbatan bila kita berdoa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.